Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, adik-adik, hadirin hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita fiqhus shaum. Fiqih artinya paham. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu faqaha liyatafaqahu. Jangan semuanya pergi berperang. Perang itu penting, jihad fisabilillah, menjaga kota Makkah, Madinah dari serangan orang kafir. Tapi kalau semua pergi berperang, nanti kalau datang orang yang mau mengotak-atik ajaran Islam dengan otak, mana bisa dilawan pakai pedang? Makanya dalam Quran dikatakan ada beberapa orang liyatafaqahu. Kenapa tak disebut liyata'allamu? Allama, ta'allama, ilmu. Karena ilmu tak dalam. Maka yang lebih dalam daripada itu adalah liyatafaqahu. Maka disebut dengan fiqih. Orang yang paham ilmu itu disebut dengan faqih. Bahkan sudah jadi nama orang. Siapa tuh? Tuan Faqih. Artinya faqih. Ahli dia dalam bidang fikih. Halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunan muakkad. Jamaknya fuqaha. Ini menurut fuqaha nih. Fuqaha itu siapa? Pokoknya udah begitulah di buku fuqaha. Fuqaha itu jamak dari faqih, orang yang ahli fikih. Maka fikih itu banyak. Ada fikih ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Ada fikih muamalah, murabahah, permodalan, mudharabah, bagi hasil, dain, jual beli, rahan, gadai. Nah, ini. Ada namanya fikih jihad. Kapan baru wajib jihad? Siapa itu mujahid? Apa syarat-syaratnya? Ada fikih daulah. Siapa itu pemimpin? Bagaimana mengangkatnya? Bagaimana menjatuhkannya? Bagaimana kalau ada dua pemimpin di baiat? Ada namanya fikih nikah. Nah, itu jangan dibahas sekarang. Ada namanya fikih siasah. Nah, ini banyak fikih. Fikih ibadah ini terbagi lagi. Fikih sholat, fikih saum, fikih haji, fikih umrah, fikih. Bahkan Syekh Qardawi menulis satu buku Fiqhul Musiqa, fikih musik. Ada pula fikih musik. Bagaimana paham orang tentang hukum-hukum musik. Fiqhus saum, fikih tentang puasa. Sumbernya dari mana? Dari buku 30 fatwa seputar Ramadan. 3 ulama besar. Pertama Syekh Atiyah Saqar, yang kedua Syekh Yusuf Al-Qardawi, yang ketiga Syekh Ali Jum'ah. Digabungkan fatwa-fatwa mereka ini menjadi buku Bunga Rampai. Buku yang terdiri dari beberapa tulisan-tulisan disebut dengan Bunga Rampai, kata orang Melayu. Kenapa? Karena di situ ada bunga, di situ ada pandan yang diiris, di situ ada ramai dia, harum semerbak, bunga rampai. Anak-anak muda yang sekarang tak paham adat tradisi Melayu disebut bunga rampai, dia bingung. Dia taunya bunga api. Puasa setelah nisfu Sya'ban. Hadisnya jelas dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan dalam riwayat Abu Daud. Idzan tasafa Sya'ban, kalau sudah lewat nisfu Sya'ban, fala tasumu, jangan lagi kalian puasa. Kebetulan besok Rabu, setelah Rabu Kamis, tiba-tiba ada ibu puasa. Kamu kenapa? Saya puasa. Mana boleh puasa? Ini kan sudah lewat nisfu Sya'ban. Boleh puasa bagi memang terbiasa puasa sunat. Biasa dia puasa sunat, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Kebetulan setelah nisfu Sya'ban, boleh. Yang kedua, boleh bagi yang mengqadha. Dia punya utang puasa, sudah lama dia mau mengqadha. Begitu tinggal puasanya 7 hari tahun lalu,
maka Syawal itu ngomong qadha. Begitu niat ngomong qadha, undangan halal bihalal di Hotel Pangeran. Tak jadi. Besok begitu mau qadha, datang kawan ngajak asam pedeh bau. Tak jadi. Nantilah bulan Zulhijjah insyaallah. Di bulan Zulhijjah pula melepas jamaah haji. Kloter 1, kloter 2, kloter 3. Zulqa'dah melepas jamaah. Bulan Zulhijjah ajalah nanti. Bulan Zulhijjah dapatlah daging kurban sampai menyipak kaki sapi dalam kulkas. Tak jadi. Ini Ustaz ini cerita tentang siapa ini? Tentang saya sendiri. Nah, maka bagi yang ngomong qadha boleh. Karena kalau tak diqadhanya sekarang Ramadan. Dari Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Rabiul Awwal, Jumadil, Rajab, Sya'ban. Limit waktu. Tak diqadhanya sampai Ramadan. Setelah Ramadan nanti dia sudah kena denda. Kalau digantinya dari Ramadan ke Ramadan, qadha saja. Tapi kalau sudah lewat Ramadan, qadha plus fidyah. Kena denda. Kena denda. Jadi bukan kantor pajak aja kena denda lah. Ini pun kena juga. Nah, ini tentang masalah puasa setelah nisfu Sya'ban. Jangan baca hadisnya. Ini sudah banyak yang posting hadis ini. Hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila setelah lewat nisfu Sya'ban, maka janganlah kamu puasa. Alhamdulillah dapat dalil ini. Memang dia diajak suaminya puasa. Tunjuknya, tengok nih bang, tak boleh lagi kita puasa. Kata suaminya, iya juga ya. Jadi kalau melanjutkan puasa sunat boleh, mengqadha boleh. Berpuasa karena melihat hilal. Sumu li ru'yatih, berpuasalah karena kalian menengok hilal. Waftiru li ru'yatih, berhari rayalah juga karena menengok hilal. Fa in ghubbiya 'alaikum, kalau tertutup awan, fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Sempurnakanlah Sya'ban 30. Salasah 3, salasin 30. Sempurnakan Sya'ban 30. Memangnya kita berapa Sya'ban nih Pak Ustaz? Hari Jumat 29 Sya'ban. Kalau petang Jumat tak nampak anak bulan, sempurnakan Sya'ban 30. Maka Sabtu pagi masih ada nasi uduk. Tapi kalau petang Jumat nampak anak bulan, maka Sabtu pagi kita puasa. Simple, sederhana. Bagaimana cara menengok anak bulan? Pergilah ke tepi pantai Pariaman, manca lihat anak bulan. Lain nampak hilal tadi, yuk. Hilal nan dakek rumah awak. Maka kalau di gurun pasir, ini Maroko, ini Mauritania. Dari Maroko ke Mauritania ada gurun di tepi Samudra Atlantik, padang pasir, namanya Sahara. Sahara kata orang Arab. Orang Barat payah menyebut Sahara. Apa kata dia? Sahara. Like snow on Sahara. Seperti butiran salju di tengah Sahara. Gurun Sahara. Maka diutuslah oleh Raja Maroko tim mengintai anak bulan. Kalau menengok matahari ke timur pagi, kalau menengok anak bulan ke barat petang, saat tenggelam matahari, nampaklah anak bulan. Dia tak lama, sekejap saja, bentuknya macam bulan sabit. Kalau bulan itu bulat, namanya Badar. Badr. Kalau bulan itu bentuk sabit, namanya hilal. Badar. Tala'al badru alaina. Badar di situ bulan purnama. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia itu diibaratkan bulan purnama di tengah malam gelap gulita jahiliyah, tiba-tiba datang bulan purnama. Sedangkan bulan sabit hilal. Dua-dua sudah jadi nama orang Indonesia, Pak Badar dan Pak Hilal. Badarudin, Hilaluddin. Lahir perempuan Badariyah. SMS tak diangkat, telepon tak dibalas. Angkat. Nah, tapi kan Pak Ustadz sekarang katanya tak bisa menengok dengan mata telanjang, mata kepala ini.
Maka dibantu dengan alat teropong. Ilmu yang mengatasi melihat ini namanya ilmu falak. Bahasa Arabnya ilmul falak. Di Fakultas Syariah UIN Suska dipelajari ilmu falak. Pakar ilmu falak Provinsi Riau itu Dr. Hajar Hasan, Dewan Syuriah NU Riau, masuk ketua MUI Riau. Sedangkan ilmu ini dalam bahasa barat disebut dengan astronomi. Bedanya dengan astrologi, kalau astronomi ilmu peredaran benda-benda planet, matahari, Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars, peredarannya ini disebut dengan ilmu astronomi. Sedangkan pengaruh bulan-bulan terhadap nasib disebut astrologi. Yang didalami itu astronomi. Astrologi kafir. Buang. Bila Anda lahir saat pertemuan dua planet, rezeki Anda lancar, bintang Anda Taurus. Itu kafir itu. Karena rusak akidahnya kepada Allah. Datangnya dari mana? Dari Romawi kuno dan dari Yunani. Maka yang dipelajari itu adalah ilmu astronomi, ilmu falak. Jadi kalau ada kamu kuliah di mana? Di Bandung. Jurusan apa? Astronomi. Mantap. Oh, ngapain belajar astronomi? Masuk neraka nanti belajar astronomi. Untuk membantu dia yang tahu bagaimana azimut, berapa derajat di atas ufuk hilal. Ternyata setelah dipelajari, ini hari Jumat kira-kira jam 3 sore, ketinggian hilal 8 derajat. 8 derajat. Sedangkan sepakat 6 negara, Indonesia, Asia Tenggara, Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Patani Thailand Selatan dengan Moro Filipina yang muslim-muslimnya sepakat 2 derajat di atas ufuk itu sudah hilal. 2 saja kecil, 2 derajat itu sudah dianggap hilal. Tiba-tiba belakangan muncul dari pakar ilmu astronomi katanya hari Jumat itu nanti 8 derajat. Jadi besar kemungkinan 99,9% bahwa kita hari raya Sabtu, tapi tetap menunggu sidang isbat. Isbat artinya penetapan 1 Ramadan, yaitu petang Jumat malam Sabtu. NU, Muhammadiyah, PRT, Persis, Al-Irsyad, Nahdlatul Watan, itu bersidang nanti berdasarkan penampakan anak bulan, dibantu oleh astronomi yang mengatakan bahwa petang tadi sudah tertampak hilal 8 derajat. Dengan ini dinyatakan bahwa malam ini sudah masuk 1 Ramadan. Biasanya live TV One. Jangan tengok di Metro Tipu. Kafir punya. Ini tentang masalah menengok ini. Dulu orang-orang menengok anak bulan ini pergi ke pantai, pergi ke gurun pasir. Kita dua-dua tak punya. Gurun tak punya, pantai tak ada. Takkan pergi ke pantai danau buatan. Maka untuk melihat anak bulan ini sudah dibeli Pemprov, pemerintah Provinsi Riau, teropong dipasang di gedung tertinggi Jalan Sudirman sana. Harganya 50 juta. Sejak dibeli sampai sekarang belum pernah nampak anak bulan. Nanti tengoklah, sore Jumat sudah banyak yang update status itu. Oh, sambil nengok anak bulan. Tengoklah status dia, sedang mengintai anak bulan, menantikan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Tulis saja, kami udah tahu kalian tak nengok. Gaya-gaya aja. Dari mana Ustaz tahu mereka tak menengok? Cobalah perhatikan sidang isbat. Seumur-umur sidang isbat. Saya pulang dari Maroko 2008 sampai sekarang, belum pernah lagi kita dengar berdasarkan penampakan anak bulan dari Pekanbaru. Pernah. Berdasarkan penampakan anak bulan dari Teropong Cilincing, berdasarkan penampakan anak bulan dari Teropong dari wilayah timur Indonesia. Yang melihat itu bukan asal mengaku-ngaku saja, saksi tersumpah, wallahi tallahi billahi, bahwa saya sudah menengok anak bulan. Kesehatannya diperiksa, mana tahu dia error. Matanya diperiksa, bukan asal mau bersaksi saja. Pernah diperiksa satu, rupanya dia sudah tua, bukan nampak, tak ada yang lain nampak, dia sendiri aja katanya nampak, rupanya bulu matanya gugur.
Dia bilang, ya hilal. Ya, saya hilang. Jadi maka diperiksa baik-baik. Nah, saya anggota Komisi Fatwa Provinsi Riau. Komisi Fatwa diisi oleh para pakar-pakar agama, tapi tidak bisa lagi sekarang ijtihad tunggal sendiri, tak bisa. Namanya ijtihad rombongan, majma' fiqih, lembaga, kolektif, orang banyak. Untuk menentukan apakah lipstik haram atau tidak aja tak bisa satu ustaz. Ustaz, halal tak ini? Tengok ustaz. Entahlah, begitu. Maka diperiksa oleh BP POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, balai diperiksanya. Oh, ini ada lemak babi ini, kata dia. Tak boleh ini. Jadi saya udah pakai samak lah bibir tu. Siram 6 kali pakai air biasa, air lumpur sekali. Bagaimana kalau pakai sikat gigi pakai bulu babi? Kumur-kumur lah pakai air lumpur. Sama. Makanya jangan beli sikat gigi yang mahal-mahal punya orang barat itu. Makin mahal dia kayak bulu babi. Cabut, bakar. Kalau tercium bau rambut, nah itu dipakai bulu babi itu. Nah, nih pentingnya. Dari astronomi sampai ke babi, coba yang. Nah, kalau ditetapkannya nanti malam itu, biasanya menjelang sholat isya jam 7 udah tetap, supaya orang selesai isya bisa tarawih. Maka selesai, habis sidang isbat. Bolehkah puasa mengikuti hilal negara lain? Saya tak maulah ikut penetapan MUI. Saya tak percaya sama MUI itu. Saya maunya dari Arab Saudi aja lah. Tak bisa. Tak bisa. Karena satu negeri itu bisa ada 2 kali. Bolehkah puasa mengikuti hilal negara lain? Tak boleh. Karena berbeda negeri, beda penampakan hilalnya. Pekanbaru mau ikut Saudi Arabia, ya tak bisa. Jarak Pekanbaru ke Makkah 9.000 km. Bukan dekat. Tak percaya, ukurlah sendiri. 9.000. Dari Pekanbaru ke Medan 600 km. Bisa beda. Oleh sebab itu maka kata Syekh Ali Jum'ah, nama kitabnya Al-Bayan Lima Yushghilul Azhan. Al-Bayan penjelasan, Lima Yushghilul Azhan, tentang perkara-perkara yang menyibukkan pikiran. Sibuk. Maka dijelaskan oleh Maulana Syekh Ali Jum'ah dalam cetakan 1 Kairo Al-Muqattam 2005 halaman 226, kata dia tak bisa kita ikuti ru'yah negeri kita. Jangan ikut Saudi Arabia. Pokoknya ikut Makkah. Kita kan sholatnya ngadap Makkah, maka puasa ikut Makkah. Oh kalau gitu sholat Jumat ikut Makkah lah. Jam 12.30 di sini, di Makkah baru jam 8.30. Saya waktu pertama mengajar di kampus, datang mahasiswa. Ustaz, ya, guru kami tak pernah sholat Jumat di pesantren. Di mana dia sholat? Di Mekah, Ustaz. Saya bilang sholat Jumat di Mekah jam 12.30. Di pesantren baru jam 8.30. Di Makkah baru 8.30 pagi. Jadi guru ente ngapain di sana 8.30? Iya juga ya, rupanya dia tak tahu. Ustadz bongak, murid bodoh. Pernah tak terjadi perbedaan puasa di 2 negeri? Selama pada zaman sahabat Nabi, pernah tak terjadi? Yang ini puasa Jumat, yang ini puasa Sabtu. Pernah. Hadisnya riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Musnad, Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, Imam Abu Daud dalam kitab Sunan, At-Tirmidzi, Abu Isa At-Tirmidzi dalam Jami' At-Tirmidzi atau Sunan At-Tirmidzi. Ceritanya Ummul Fadl bintil Haris mengutus Quraib. Ada seorang laki-laki namanya Quraib, dia diutus menjumpai Muawiyah. Quraib ini kampungnya Madinah, diutus menjumpai Muawiyah di negeri Syam. Karena waktu itu yang menjadi gubernur Muawiyah di Syam. Syam itu sekarang Suriah. Lalu dia pun pergi ke sana. Kata Quraib, aku sampai di negeri Syam, aku menunaikan segala hajatku, dan kami di negeri Syam melihat hilal itu malam Jumat. Kamis malam Jumat kami tengok hilal di negeri Syam. Pulang Quraib ke Madinah, jumpa sama Abdullah bin Abbas di Madinah melihat hilal malam Sabtu. Coba tengok, berbeda antara hilal di negeri Syam dengan di Madinah yang jaraknya hanya 1.500 km.
Bisa terjadi dua penampakan anak bulan. Ini menunjukkan ada dua negeri yang berbeda dengan puasa yang berbeda. Jadi kalau kita berbeda dengan Brunei Darussalam, masuk akal. Dari Sumatera ke Kalimantan, Brunei itu Kalimantan Utara di atas. Masuk akal. Berbeda kita dengan Saudi Arabia, jauh sekali. Berbeda kita dengan, tak bisa kita ikut. Pernah terjadi pada zaman Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Negeri Syam malam Jumat, Madinah malam Sabtu. Yang tak pernah terjadi di zaman sahabat itu, sama-sama di Madinah, puasanya lain. Nah, itu saja. Adapun berbeda kota, itu pernah terjadi. Bagaimana kalau lupa niat puasa waktu malam itu? Setelah pengumuman, dia pun sholat tarawih, dia pun apa segala macam, habis itu dia pun tertidur, tiba-tiba azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Itu bangun. Begitu bangun, aku belum niat puasa tadi malam. Apakah boleh berniat puasa setelah azan subuh? Boleh. Mana dalilnya? Nabi bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah. Aisyah, ada makanan? Indakum syai'un? Ada makanan? Kata Aisyah, la, tak ada makanan. Fa inni idzan sha'im. Fa inni idzan sha'im. Kalau tak ada makanan, kalau begitu abang puasa aja lah. Ada makanan Adinda? Tak ada bang. Kalau gitu aku puasa. Tengoklah Nabi. Nabi itu lembut. Aisyah, ada makanan?